Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4A dan kelas 4B. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita semua berjalan dengan lancar dan apa yang anak-anak Bunda pelajari semuanya bermanfaat, mari sama-sama kita mulai dengan berdoa ya, Nak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang dibuka bukunya halaman 18 ya, Nak. Kemarin kita sudah belajar mengenai sumber energi yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang sumber energi itu terbagi menjadi dua, Nak. Yang pertama yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui, dan yang kedua sumber energi yang dapat diperbarui. Apa sih sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Disimak baik-baik ya, Nak. Yang pertama yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang dapat habis. Sesuai dengan namanya, sumber energi ini tidak dapat diperbarui. Contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang harus terpendam selama jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara termasuk sumber energi fosil. Adapun gas alam merupakan minyak bumi yang berwujud gas. Sumber energi ini sebenarnya masih dapat diperbarui, tetapi membutuhkan waktu sampai ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan terus-menerus. Diperlukan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi, gas alam, dan batu bara tersedia lagi. Yang kedua, ada sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui sendiri, akan tetapi ada juga sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Walaupun demikian, kita harus tetap bijaksana ya, Nak, dan menghemat dalam menggunakan energi. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah angin, matahari, air laut, panas bumi, tumbuhan, hewan, biofuel, air, dan biomasa. Yang pertama ada angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang tidak pernah ada habisnya. Selama bumi ini masih ada, angin akan tetap ada karena ketersediaannya tidak terbatas. Angin sendiri seringkali dimanfaatkan dalam teknologi kincir angin, khususnya di negara-negara dengan intensitas angin sangat banyak. Angin ini nantinya akan mendorong turbin dari kincir angin yang bisa menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan, seperti pada pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB Samas di Bantul, Yogyakarta.
dan PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu ada matahari. Matahari merupakan sumber energi yang paling penting dalam kehidupan manusia. Sumber energi panas dari matahari juga banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti fotosintesis buatan, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan menjemur berbagai hasil pertanian. Pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS yang terdapat di Indonesia antara lain PLTS Karangasem Bali, PLTS Raijua, PLTS Nule, dan PLTS Solor Barat atau Nusa Tenggara Timur. Yang selanjutnya yaitu ada gelombang laut. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudra berpotensi tinggi memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Sayangnya, sumber energi alternatif ini masih dalam taraf pengembangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air laut. Yang pertama yaitu perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang dan surut. Adapun yang kedua, arus pasang surut terutama pada selat-selat yang kecil. Pemanfaatan air laut pasang atau gelombang dari air laut ini dapat dijadikan sebagai sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik. Layaknya energi gelombang laut, Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam pemanfaatan energi pasang surut air laut. Sayangnya, di Indonesia sumber energi ini belum termanfaatkan. Selanjutnya yaitu panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun, pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang dimiliki Indonesia antara lain PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Kamojang di Garut atau Jawa Barat, PLTP Gunung Salak Jawa Barat, PLTP Ulu Belu di Lampung, PLTP Dieng Jawa Tengah, dan PLTP Lahendong Sulawesi Utara. Selanjutnya yaitu biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan berupa bahan bakar, baik padat, cair maupun gas, yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti jarak dan juga kelapa sawit. Selanjutnya yaitu air. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Aliran air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Dalam prosesnya yaitu, air yang jatuh dari bagian atas bendungan menghasilkan arus yang sangat deras. Arus itu dapat digunakan untuk menggerakkan kincir air yang memutar generator. Generator yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Energi air adalah salah satu alternatif pengganti bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. Saat ini, sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Indonesia terdapat puluhan PLTA, antara lain PLTA Singkarak, Sumatera Barat, PLTA Gajah Mungkur, Jawa Tengah, PLTA Karangkates, Jawa Timur, PLTA Riam Kanan, Kalimantan Selatan, dan PLTA Larona di Sulawesi Selatan. Yang terakhir yaitu biomasa. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber utama biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Contoh pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM di Indonesia adalah PLTBM Pulubala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung.
Sumber energi terbarukan ternyata belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebanyak 90% energi di Indonesia masih menggunakan energi berbahan fosil atau batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Berarti kurang dari 10% yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Sebuah ironi yang mengingat Indonesia mempunyai potensi yang tinggi akan sumber energi terbarukan. Dari berbagai sumber energi terbarukan yang tersedia, baru energi air yang banyak dimanfaatkan. Sumber pembangkit listrik bersumber dari energi panas, bumi, angin, dan matahari pun masih bisa dihitung dengan jari. Dengan kapasitas energi yang sangat kecil, apalagi sumber energi yang berasal dari laut. Meskipun potensinya sangat besar, nyatanya belum satu pun yang berhasil dikembangkan. Silahkan anak-anak Bunda buka bukunya halaman 23. Nah, di sana ada manfaat energi matahari. Silahkan ditulis atau ditandai sebagai tugas ya nak. Tugas hari ini jangan lupa ditulis tanggalnya. Tanggal 23 bulan Maret 2022. Selanjutnya, anak-anak Bunda silahkan dibuka bukunya halaman 26. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui ya nak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Nah, silahkan disimak pada halaman 27 ya. Hemat energi merupakan hemat biaya. Maksudnya gimana ya? Nah, hemat energi dan hemat biaya adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Hal itu perlu dilakukan karena energi yang kita pergunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mempergunakan energi dengan sehemat mungkin. Apabila menghemat energi, maka kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang kita hemat yaitu listrik. Listrik adalah suatu energi yang keberadaannya tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Listrik sangat penting dan cukup berpengaruh dalam kelangsungan hidup manusia. Pada masa sekarang ini, listrik berperan penting dalam membantu pekerjaan sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Setiap pembangkit listrik ini dibuat dengan biaya yang cukup besar. Dari pembangkit listrik inilah kita mendapatkan listrik yang diperlukan untuk kehidupan kita. Dengan demikian, sudah sepantasnya kita melakukan penghematan terhadap listrik yang sudah ada. Keberadaan energi listrik memakan biaya yang tidak kecil. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Dapat disimpulkan, apabila kita boros dalam pemakaian listrik, maka otomatis kita juga boros terhadap biaya. Makin banyak listrik yang kita pergunakan, maka biayanya pun makin besar. Nah, sekarang anak-anak Bunda sudah belum menghemat energi? Semoga sudah ya. Nah, mulai sekarang kita harus melakukan penghematan terhadap energi listrik. Nih, contohnya dengan cara apa? Yang pertama, mungkin anak-anak Bunda bisa tidak menyalakan lampu pada siang hari. Lalu, nyalakan lampu apabila diperlukan saja. Lalu, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap harinya. Selanjutnya, matikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Dan pergunakan listrik dengan seoptimal mungkin. Selanjutnya silahkan dibuka bukunya halaman 28. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui apa maksud dari hemat energi yaitu hemat biaya, sekarang kita tambah ya wawasan kita dengan langkah dan cara penghematan energinya gimana sih? Oke, yang pertama mungkin anak-anak Bunda Syifa bisa gunakan peralatan rumah tangga dan peralatan kantor hanya yang bersifat hemat energi. Penghematan energi ini bisa dimulai dari penggunaan kulkas dan AC yang ramah lingkungan. Yang kedua, matikan komputer, keran air,
lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, gunakan lampu penerangan yang hemat energi, tetapi memiliki cahaya yang cukup terang seperti lampu LED atau Light Emitting Diode. Lampu ini dapat bersinar terang meskipun dayanya kecil. Walaupun demikian, dalam penggunaannya sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, tidak membiasakan diri berperilaku boros. Gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan, gunakan alat elektronik secara bergantian dan tidak berlebihan. Yang keenam, jika masih bisa menggunakan alat rumah tangga dengan manual, lakukan pekerjaan secara manual untuk menghemat energi. Yang ketujuh, gunakan desain rumah dan gedung yang hemat energi. Sebisa mungkin usahakan tidak menggunakan penerang pada siang hari. Gunakan ventilasi yang cukup dan juga tempatkan tanaman hias untuk menyejukkan ruangan. Untuk menyejukkan ruangan, gunakan atap yang terbuat dari tanah dan keramik. Yang kedelapan, gunakan fasilitas kendaraan umum jika berpergian. Kurangilah penggunaan kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi tanpa pengendalian akan memberikan beberapa dampak negatif termasuk borosnya energi. Yang kesembilan, lakukan sosialisasi tentang pentingnya hemat energi. Yang kesepuluh, biasakan hidup hemat sesuai dengan kebutuhan karena setiap benda yang kita beli membutuhkan energi, baik untuk membuat maupun mendistribusikannya. Yang ke-11, kurangilah penggunaan peralatan rumah tangga. Contohnya peralatan rumah tangga yang dapat dikurangi penggunaannya yaitu pengering pakaian. Kalian bisa mengeringkan pakaian dengan cara menjemurnya atau dengan cara mengangin-anginkannya. Jika harus menggunakan pengering pakaian, kurangilah penggunaannya. Selain itu, peralatan rumah tangga yang sebaiknya dikurangi adalah mesin cuci piring, oven, dan juga mesin penghisap debu. Yang terakhir, gantilah peralatan rumah tangga dengan model yang lebih baru. Peralatan yang lama kebanyakan tidak dirancang untuk penghematan energi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk memperbarui peralatan rumah tangga dengan model baru yang lebih hemat energi. Silahkan dibuka bukunya halaman 32. Nah, di sana ada teks mengenai manusia dan lingkungan. Maksudnya apa sih? Oke, disimak baik-baik ya, Nak. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan. Manusia makhluk dominan di muka bumi sehingga seluruh kegiatannya akan mengakibatkan perubahan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan memiliki hubungan dengan manusia. Lingkungan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Demikian pula kehidupan manusia akan mempengaruhi lingkungan tempat hidupnya. Faktor lingkungan, tanah, iklim, topografi, dan sumber daya alam dapat menjadi prakondisi bagi sifat dan perilaku manusia. Lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan demi kemajuan dan kesejahteraan hidupnya. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan. Manusia merupakan makhluk dominan di muka bumi sehingga seluruh kegiatannya akan mengakibatkan perubahan lingkungan. Selanjutnya kita beralih pada halaman 33 ya, Nak, yaitu ada dampak positif dan negatif perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Pengaruh positifnya itu bagi manusia terjadi karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut. Adapun pengaruh tidak baik atau pengaruh negatif terjadi karena perubahan tersebut dapat mengurangi kemampuan lingkungan untuk menyokong kehidupan. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan lingkungan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Lingkungan tidak akan berubah sebelum manusia mendahuluinya. Lingkungan akan mengeluarkan produk samping terhadap perlakuan manusia. Produk samping tersebut bergantung pada perlakuan manusia. Jika produk itu baik, maka hasil yang diperoleh juga baik. Misalnya, penanaman hutan kembali atau reboisasi di kota-kota besar.
Dari hal-hal positif akan menghasilkan dampak yang positif. Misalnya, dampak positif dari reboisasi adalah tertata hutan kota kembali, mengurangi dampak polusi kota karena polusi industri dan kendaraan bermotor, serta sebagai penyerap energi matahari atau pelindung dari sinar ultraviolet. Sebaliknya, jika terjadi dampak negatif, maka hal-hal yang dilakukan manusia terhadap lingkungan juga negatif. Misalnya, penggundulan hutan, pembakaran hutan untuk ladang atau lahan baru, dan pembebasan lahan untuk pemukiman. Hal-hal tersebut akan menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Selanjutnya ada pengaruh timbal balik antara manusia dan juga lingkungan. Manusia sedikit demi sedikit menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Manusia memandang lingkungan dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bergulat dan bersaing dengan makhluk hidup lainnya untuk mempengaruhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber alam yang ada di lingkungan. Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu sumber alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber alam yang dapat diperbarui atau renewable resource disebut pula sumber alam biotik. Sumber alam ini meliputi semua makhluk hidup antara lain hewan dan tumbuhan. Sumber alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resource disebut pula sebagai golongan sumber alam abiotik. Sumber alam abiotik meliputi semua benda selain makhluk hidup, antara lain tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Manusia memandang lingkungan dengan berbagai macam kebutuhan dan keinginan. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan makhluk hidup lainnya, terutama pada penggunaan sumber-sumber alam seperti pertanian dan tanah, hutan, air, serta bahan tambang. Perubahan lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Berpengaruh baik bagi hidup dan kehidupan manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut. Sebaliknya, akan berpengaruh tidak baik jika perubahan tersebut dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupan. Dengan kata lain, ada hubungan saling ketergantungan yang saling mempengaruhi secara timbal balik antara manusia dan juga kondisi lingkungan. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan alam. Dalam pemanfaatan alam, manusia terkadang tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, antara lain pencemaran lingkungan dan juga degradasi lahan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran atau polusi terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahan-bahan pencemar tersebut pada umumnya merupakan efek samping dari aktivitas manusia dalam pembangunan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan juga pencemaran suara. Selanjutnya ada pencemaran udara. Pencemaran udara itu disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara, yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain berkurangnya kadar oksigen atau O2 di udara, menipisnya lapisan ozon atau O3, serta dapat menyebabkan berbagai penyakit pernafasan. Contohnya penyakit pernafasan yaitu batuk dan sesak nafas. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena sampah plastik ataupun sampah anorganik lain yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan dalam pertanian sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi racun bagi tanaman. Selain itu, pupuk dan obat-obat kimia dapat menyebabkan hewan-hewan yang hidup di dalam tanah mati. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menguraikan sampah berkurang. Dampak pencemaran tanah adalah makin berkurangnya tingkat kesuburan tanah sehingga lambat laun tanah tersebut akan menjadi tanah kritis yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan.
Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti deterjen, pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya. Selain itu, tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah juga dapat menimbulkan polusi atau pencemaran. Pencemaran air meliputi pencemaran air tanah, pencemaran air permukaan, dan pencemaran air laut. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air antara lain rusaknya ekosistem perairan seperti sungai dan danau atau waduk. Akibatnya ikan-ikan yang hidup di perairan tersebut akan mati. Yang keempat, pencemaran suara. Tingkat kebisingan yang sangat tinggi dapat mengganggu kehidupan manusia. Pencemaran suara dapat ditimbulkan dari suara kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jet pesawat, mesin-mesin pabrik, dan instrumen musik. Dampak pencemaran suara menimbulkan efek psikologis dan kesehatan bagi manusia, antara lain meningkatkan detak jantung, penurunan pendengaran karena kebisingan, susah tidur, meningkatkan tekanan darah, kontraksi perut, dan dapat menimbulkan stres. Lalu ada degradasi lahan. Degradasi lahan itu proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungannya. Bentuk degradasi lahan dapat berupa lahan kritis, rusaknya ekosistem, dan kerusakan hutan. Yang pertama, lahan kritis dapat terjadi karena praktik ladang perpindahan ataupun karena eksploitasi penambangan yang besar-besaran. Yang kedua, aktivitas manusia dapat menyebabkan ekosistem laut rusak. Rusaknya ekosistem laut terjadi karena bentuk eksploitasi hasil-hasil laut secara besar-besaran, misalnya menangkap ikan dengan menggunakan jala pukat, menggunakan bom, atau menggunakan racun untuk menangkap ikan atau terumbu karang. Rusaknya terumbu karang berarti rusaknya habitat ikan, sehingga kekayaan ikan dan hewan laut lain di suatu daerah dapat berkurang. Yang ketiga, kerusakan hutan pada umumnya terjadi karena ulah manusia, antara lain penebangan pohon secara besar-besaran, kebakaran hutan, dan praktik peladangan berpindah. Kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan, misalnya punahnya habitat hewan dan tumbuhan, keringnya mata air, serta dapat menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor. Aktivitas manusia terjadi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijaksana, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang sudah tidak terpakai agar tidak mencemarkan lingkungan. Sudahkah kita berbuat demikian? Mungkin sudah ya nak ya. Nah, anak-anak bunda mungkin bisa memanfaatkan mulai dari hal-hal kecil nih dalam menghemat energi atau dalam menjaga lingkungan, seperti membuang sampah tidak sembarangan, lalu mempergunakan barang-barang atau benda-benda yang sudah tidak terpakai, mungkin bisa di-recycle, bisa digunakan kembali atau diperbarui, dan menghemat listrik ketika sudah tidak terpakai. Baik, selanjutnya dibuka bukunya halaman 38. Nah, di sana ada kotak-kotak mengenai manusia dan lingkungan. Oke, kita jawab bareng-bareng ya nak. Silahkan disimak dan juga ditulis di buku kalian masing-masing. Pertanyaan yang pertama, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apakah maksud dari kalimat tersebut? Maksudnya adalah, ditulis ya, lingkungan memiliki kemampuan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Baik, untuk nomor yang kedua selanjutnya, pertanyaannya, sikap apa sajakah yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Jawabannya, menjaga lingkungan supaya tetap aman, nyaman, dan bersih. Lalu pertanyaan yang terakhir, mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Jawabannya adalah agar lingkungan kita tetap sehat dan
daya yang kita peroleh masih dalam keadaan baik. Nah, seperti itu. Silahkan ditulis di buku kalian masing-masing ya. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini, yaitu penjelasan atau pemaparan dari pembelajaran 3 dan juga pembelajaran 4. Jika anak-anak Bunda memiliki pertanyaan, silahkan hubungi wali kelasnya masing-masing ya, yaitu Bunda Syifa Jamila dan juga Bunda Aurora. Baik, semoga anak-anak Bunda memahami materi yang Bunda sampaikan pada hari ini ya nak. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya yang sudah Bunda berikan, lalu dikumpulkan sesuai dengan peraturan kelas masing-masing. Baik, terima kasih ya nak sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang Bunda sampaikan hari ini menyerap dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran tema pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya dari Bunda mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.